Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berjumpa lagi di program Meet and Talks LGF Church. Seperti yang pernah saya sampaikan sebelumnya, hari ini kita kedatangan tamu yang buat saya pribadi spesial banget. Kenapa? Karena beliau punya masa lalu yang berbeda dengan orang kebanyakan. Lahir normal, lalu identitasnya berubah, tapi puji Tuhan, seperti firman Tuhan katakan, setiap firman yang keluar itu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Dan akhirnya beliau kembali menemukan jati dirinya, bertemu dengan Tuhan Yesus, dan sampai pada kehidupan yang sekarang. Saya percaya kita semua sudah tidak sabar untuk kita bisa mengikuti perbincangan luar biasa pada hari ini. Nah, gak perlu berlama-lama, saya perkenalkan Pak Jonathan Tan. Apa kabar Pak? Puji Tuhan, baik. Baik ya. Saya senang sekali loh kita bisa ketemu hari ini. Setelah sekian lama cuma bisa lihat kesaksian Pak Jonathan di YouTube. Ya. Nah, mungkin sebagian sudah lihat kesaksian beliau di sosmed ya. Nah, hari ini kita mau belajar atau berbicara lebih dalam bagaimana sebenarnya yang Pak Jonathan hadapi di masa-masa sulit itu. Mungkin bisa cerita Pak. Kenapa bisa dari laki-laki lalu berubah jadi wanita dan akhirnya bisa kembali lagi? Itu cerita yang panjang kehidupan saya. Jadi saya tuh dari 11 bersaudara. Saya tuh anak nomor 11 dari 5 laki-laki, 5 perempuan. Jadinya begini kalau punya anak nomor 11, nggak laki nggak perempuan. Kebagian sisanya aja. Kebagian sisanya, ya kan? Orang tua saya dulu beragama Buddha. Kebenaran waktu saya kecil, saya tuh sekolah-sekolah Kristen. Jadi saya tahu Tuhan, tapi waktu itu saya belum mengenal Tuhan secara benar. Dan waktu saya kecil, saya tuh emang merasa ada kelainan dalam diri saya. Saya tuh sukanya bergaul tuh dengan perempuan. Karena kalau bergaul dengan perempuan, saya merasa nyaman. Kalau dengan laki-laki, saya merasa kayak ada suatu ada batasan gitu. Karena saya merasa jiwa saya itu adalah perempuan, tapi jasmani saya laki-laki. Jadi kayaknya kan nggak connect tuh, ya kan? Apalagi setelah saya sekolah, ya kan? Dan waktu saya sekolah itu saya tuh suka menyendiri. Dan di saat mereka bermain, yang perempuan bermain, yang laki bermain masing-masing, saya tuh suka menyendiri. Karena bingung. Suka merenungin diri saya sendiri. Bayangin usia saya waktu itu 8-9 tahun itu saya suka berdiam diri. Jadi saya tuh adalah orang yang, kalau dulu saya tuh adalah orang yang diem sekali. Kalau nggak diajak ngomong, saya tuh nggak ngomong. Dan saya tuh adalah orang yang sensitif. Perasaan saya tuh halus sekali. Kalau orang bilang hati saya itu selembut salju. Perempuan kan begitu kan. Apa-apa dikit kalau tersinggung suka nangis. Sama dengan diri saya. Nah, dengan berjalannya waktu saya kecil, saya merasa di sekolah lama-lama saya merasa nggak nyaman. Jadi saya sekolah itu sampai S4. Maksudnya S4 itu bukan S4 beneran, tapi sekolah dasar kelas 4. Saya itu. Saya udah nggak mau sekolah lagi. Males ya? Males, saya udah nggak mau sekolah lagi. Jadi waktu itu zaman dulu, saya kan kelahiran tahun 60 ya. Jadi usia saya sekarang tahun ini juga udah 60 tahun usia saya. Jadi zaman dulu kalau sekolah saya tuh naik sepeda. Jadi waktu saya udah nggak mau sekolah lagi, uang sekolah untuk pembayaran tiap bulan itu saya pakai uang sekolah itu. Jadi tiap siang saya berangkat ke sekolah. Tiap siang saya berangkat tuh ke sekolah pakai seragam. Nanti jam 5 pulang, giliran pulang saya pulang. Tapi saya nggak ke sekolah. Jadi saya tiap hari itu naik sepeda. Naik sepeda saya tuh ngider aja, keliling aja ke kebun binatang. Saya kan kelahiran Surabaya kan. Jadi waktu itu zaman dulu tuh yang terkenal tuh es krim Sanggrandi. Gitu. Jadi saya di situ minum es krim lama sekali, bisa 2 jam, 3 jam. Sendirian? Sendirian saya tuh. Jadi saya nungguin waktu, kalau udah mau jam 5 saya pulang. Itu selama 1 minggu saya lakukan. Sampai akhirnya guru agama saya tuh datang ke rumah. Nanyain ke orang tua saya, kenapa nih anak udah seminggu nggak sekolah? Wah, papa saya kan bingung, tiap hari berangkat ke sekolah.
ya kan, pakai seragam. Akhirnya saya bilang, saya nggak mau sekolah lagi, saya bilang gitu. Itu kelas 4 SD? Iya, waktu itu usia saya mungkin sekitar, waktu itu saya masuk sekolah itu, saya juga telat masuknya waktu itu, sekitar usia 12 tahun kali ya. Udah itu karena saya nggak mau sekolah lagi, kirain papa saya, ya udah kalau kamu nggak mau sekolah lagi, ya udah istirahat aja dulu, mungkin setahun 2 tahun lagi akan bisa dilanjutkan gitu. Nah, selagi saya nggak sekolah, akhirnya ada kakak ipar saya bilang kalau dia nggak mau sekolah daripada dia nganggur, udah dia sukanya apa gitu. Saya bilang saya pengen belajar kecantikan. Akhirnya saya belajar kecantikan, di situ saya belajar selama 1 tahun. Jadi saya belajar gunting rambut lah, belajar make up lah, semua saya belajar. Dan itu cocok sama batin ya? Iya, iya, saya merasa cocok dengan batin saya. Nah dari situ akhirnya saya kan mengerti, ya kan caranya pakai kosmetik itu gimana, caranya menata rambut gimana, dan akhirnya karena saya udah selesai sekolah 1 tahun, akhirnya saya buka di rumah. Buka salon di rumah gitu, kecil-kecilan lah, ya kan. Akhirnya saya kan punya uang sendiri tanpa meminta uang dari orang tua saya. Dari hasil ya kan? salon itu? Dari hasil salon saya kan bisa beli baju, tapi yang saya beli itu baju-baju perempuan. Itu usia berapa? Perempuan. Sudah mulai buka salon? Sekitar 13, 14 tahun. Oh masih kecil berarti masih ya? Kecil, iya masih kecil. 13-14 tahun ya, sudah mulai bisa buka salon, usaha kecil-kecilan? Iya gitu. Oh, oke. Gitu. Dan di salon itu ya saya sendiri yang ngerjain, kan punya teman yang datang gitu kan. Nah, waktu papa saya lihat perubahan diri saya, kadang saya pakai baju perempuan, papa saya tuh marah-marah sekali. Pasti kaget dong. Pasti kaget, ya kan? Karena saya kan udah punya alat make up sendiri, kan udah punya uang sendiri. Bisa beli sepatu perempuan lah gitu. Jadi kalau papa saya marah, saya suka ke tetangga saya. Tetangga rumah saya, mereka lebih ngertiin saya. Mereka bisa menerima saya gitu. Jadi kalau saya dandan kadang ke rumah tetangga, ya kan, pakai baju lah, saya pengen difoto lah, pakai wig lah. Saya lihat sendiri, wah, saya kalau jadi perempuan ini cantik nih, gitu kan. Jadi apapun saya itu pengen bisa, sampai saya juga bisa jahit sendiri saya. Karena apa? Saya merasa suka dengan pekerjaan-pekerjaan itu, saya tuh suka. Passionnya memang di sana ya, ngerasa dari kecil. Iya. Jadi kadang kayak jahit itu nggak diajarin, suka ngeliatin. Dulu ada tetangga saya kan tukang jahit. Kalau jahit baju saya itu saya suka di depannya, saya ngeliatin caranya dia jahit gitu. Terus tiba-tiba bisa aja. Jadi di rumah juga ada mesin jahit, akhirnya saya pakai gitu. Nah waktu papa saya melihat perubahan saya makin hari makin, oh dia marah sekali. Saya dibawa ke dokter hormon ya kan. Saya disuntik biar bisa menjadi laki-laki. Gitu oh, sempat kan. treatment ya ke dokter? Iya, sempat minum obat. Kalau minum obat tuh harus di depan papa saya. Takut dibuang. Obat itu takut dibuang, ya kan. Terus saya juga dibawa ke kelenteng, ya kan. Di situ saya dipukulin dengan bunga sedep malam. Sedep malam itu kan panjang-panjang tuh, ada 10. Iya. Pukulin ke punggung saya. Biar setannya keluar ya? Biar setannya keluar katanya gitu. Pulang dari situ rambut saya dicukur. Di tukang cukur, bukan di salon. Zaman dulu kalau tukang cukur kan di bawah pohon. Betul. Ya kan? Iya. Dicukur, rambut saya digundul sampai habis. Yang pakai kain putih diikat di belakang leher. Digundul tuh sampai habis rambut saya. Waduh, itu rasanya sakit dong ya? Wah, bukan sakit lagi, tapi gimana? Ya kan? Sampai saya nggak keluar rumah itu sekitar 3-4 bulan kali. Oh iya? Iya. Iya, saya kan malu untuk keluar kan. Pasti luka. Akhirnya rambut udah mulai tumbuh dikit-dikit, ya kan. Akhirnya saya beli wig. Zaman dulu itu saya udah berani pakai wig yang warnanya ungu lah, warnanya apa gitu. Ya, terus sekitar usia 16 tahun dengan berjalannya waktu saya dari usia 14, 15, 16 itu saya udah mulai pakai baju perempuan. Di rumah atau di luar? Di rumah. Nah. Papa saya udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Nyerah akhirnya? Akhirnya nyerah papa saya. Kan saya udah bisa nyari uang sendiri. Iya. Iya kan? Dan kebenaran rumah saya itu besar sekali. Jadi papa saya di bagian sini, saya di bagian sini. Jadi saya juga jarang ketemu sama papa saya. Iya. Gitu. Mama bagaimana waktu itu? Mama itu adalah orang yang pendiam. Jadi mama itu orangnya juga nggak terlalu
gimana, enggak. Diam kalau aja. mama. Ya. Nggak ada ngomong Kalau kenapa papa itu seneng. lebih karena dari anak-anaknya yang 11 itu kalau sakit, kalau apa itu papa yang bertindak daripada mama. Mama itu benar-benar ibu rumah tangga yang diem aja gitu di tempat gitu. Nah usia 15, 16 tahun, nah itu kan masa remaja ya kan. Saya tuh dulu kalau kemana-mana kan suka naik motor. Kalau naik motor zaman dulu kan belum pakai helm kan. Betul. Wah kalau saya udah pergi keluar dari rumah gitu kemana ngider-ngider aja. Oh yang ngikutin saya itu banyak sekali. Cowok-cowok itu yang ngikutin itu banyak. Kenapa? Jadi Pengen kenalan. oh oke. Gitu ya kan. Saya pulang ke rumah, mereka kan tahu rumah saya, besoknya ngapelin gitu. Itu dalam kondisi sudah berubah jadi perempuan atau masih laki-laki? Masih laki-laki tapi saya udah pakai baju perempuan. Oh, Kan mereka sudah lihat jadi saya, kepala geng berarti ya? mereka dari kan lihat muda. saya tuh cantik kan. Iya. Cuma begini-begini saya nggak pernah hidup di jalanan, saya tuh nggak pernah. Maksudnya Nggak hidup pernah. di jalanan itu melacur di jalanan? Iya, nggak pernah Oke. saya Iya. itu gitu. Iya. Ya saya merasa saya juga jaga keluarga saya kan juga orang yang terpandang kan, ya kan. Saya juga nggak mau bikin malu. Jadi kalau malam minggu itu yang datang ke rumah saya itu banyak banget laki-laki. Ngantri ya? Satunya pulang, satunya datang, satunya pulang, satunya datang. Kalau mereka yang mau ngajakin saya pergi, misalkan ada yang naksir saya gitu kan, mau ngajakin makan, kadang saya suka lihat dulu dia naik apa dulu. Kalau dia Waduh. naik mobil oke lah. Dan dia cakepnya dulu, kalau cakep nggak apa-apa gitu. Jadi kalau ulang tahun seneng ya? Hadiah banyak dong, Pak. Iya, iya. Dan dengan berjalannya waktu di usia saya 18 tahun, saya udah mulai operasi payudara. Oh, oke. Pertama kali. Usia 18 tahun. 18 tahun. Di Jakarta atau di Surabaya? Surabaya, gitu. 18 tahun dan di usia 19 tahun papa saya sempat meninggal karena kena stroke kan papa saya. Saya pikir udah nggak ada penghalang lagi. Cuma waktu itu saya tuh udah pengen operasi. Kan nggak mungkin di atas punya payudara, di bawah masih punya apa ya? Masih punya burung, ya kan? Sedang saya kan pengen jadi perempuan. Tapi sewaktu saya usia sekitar 13 tahun, waktu itu belum ada sosial media ya. Zamannya koran ya. Di situ saya baca koran, ada yang pertama kali operasi kelamin itu adalah Vivian Rubianti Iskandar. Vivian Rubianti Iskandar. itu yang pertama Dia kali. dari Jakarta. Iya, dia operasinya di Singapura. Operasi kelamin pertama. Iya, dari operasi laki-laki kelamin, jadi iya. perempuan. Dan dia udah disahkan di pengadilan. Oh, Nah, waktu saya melihat dia, jadi pemicu. itu impian saya. Iya. Wah, dia aja bisa, masa saya nggak bisa, ya kan? Dan waktu itu saya sempat ketemu dia di salon waktu saya belajar. Saya sempat ketemu dia, waktu itu dia kan pernah dikontrak sama Viva, ya kan? Jadi saya sempat ketemu, saya lihat orangnya tinggi, besar, ya kan? Emang putih, ya kan? Tapi suaranya dia besar. Suara Dibandingkan laki-laki. suara saya, Iya. gitu kan. Nah itu impian saya pikir wah suatu saat saya juga bisa lah. Karena ada contoh, Betul. ya kan? Itu impian saya. Dan di usia 21 tahun, akhirnya saya memutuskan diri saya untuk operasi menjadi perempuan. 3 tahun setelah operasi payudara ya? Iya, 3 tahun. Itu Di mama usia juga diam saja, Pak? Mama saya mengizinkan sih. Oh kasih? Kasih. Dari operasi payudara mama juga kasih? Iya kasih. Luar Karena biasa. usia 21 tahun, papa saya kan udah meninggal usia 19 tahun kan. Akhirnya saya operasi dan saya udah disahkan menjadi perempuan. Jadi secara semuanya akta lahir saya semuanya udah diganti Ganti menjadi semua. perempuan. Iya. Itu di usia 21 tahun? 21 tahun. Dan saya pikir dengan saya udah menjadi perempuan, hidup saya itu kan udah aman kan? Iya. Itu kan adalah cita-cita saya. Betul, itu adalah dari kecil. dambaan hidup saya, ya kan? Karena apa selama ini dalam kehidupan saya tuh banyak kepahitan, banyak luka gitu, ya kan? Apalagi waktu saya sekitar usia berapa itu saya juga pernah disodomi sama beberapa orang gitu. Nah, sebentar. Jadi kalau bicara luka, saya tuh meyakini sampai hari ini Pak ya, bahwa
orang yang terlibat dengan LGBT, entah dia jadi seorang homoseksual atau lesbian atau apapun lah bentuknya, sampai hari ini saya masih nggak percaya kalau itu terjadi secara natural. Kan mereka bilang bahwa, oh saya dari kecil, sejak kecil saya tuh sudah sifat perempuan ada dalam diri saya terjebak dalam tubuh laki-laki. Saya pribadi nggak percaya. Tolong dikoreksi kalau saya salah atau tidak. Yang setahu saya atau yang saya yakini, kalau orang bisa mengalami perubahan identitas seperti itu, satu karena gambar dirinya rusak. Ya, gambar diri rusak itu macam-macam. Bisa karena trauma di keluarga, papa terlalu kasar, papa pernah pukul mama dengan begitu hebatnya, atau gambar diri rusak juga karena diputusin pacar, ekspektasi terlalu tinggi, luka dalam, atau juga karena pernah diperkosa, disodomi. Nah itu betul ya? Iya, benar. Nah penyebab yang lain, faktor yang kedua adalah karena lingkungan. Mungkin karena dari kecil tinggal dengan para waria atau banci-banci atau yang seperti lingkungannya, orang bisa berubah. Nah itu betul seperti itu ya? Artinya selalu ada penyebab. Ada penyebab, pasti. Makanya orang bisa pindah dari laki-laki jadi perempuan atau sebaliknya. Iya, benar. Kemungkinan juga waktu orang tuanya hamil, ya kan, dia pengen punya anak perempuan, nggak taunya keluarnya laki-laki. Ditolak dari kecil. Iya kan, akhirnya karena mamanya pengen anak perempuan, akhirnya anak itu mungkin lagi masih kecil didandanin. Nah itu bisa terjadi. Iya kan? Rusak identitasnya. Iya, identitasnya dia itu rusak. Ya. Dan Pak Jonathan juga punya trauma-trauma seperti itu. Iya. Satu pernah disodomi. Iya. Jadi semuanya itu saya bilang itu mencakup semuanya kalau saya bilang, karena saya gaulnya sama perempuan terus, ya kan? Udah itu di samping itu saya pekerjaan saya di salon itu kan mendukung semuanya kan? Iya. Ya enggak? Iya, betul. Jadi dukungan itu semakin akhirnya semakin kuat, ya kan? Jadi kewanitaannya makin lama makin habis. Makin tinggi. Makin tinggi, iya kan? Gimana caranya ke laki-lakiannya tuh jadi nggak ada. Sama papa kan? Bagaimana Pak Jonathan hubungan? Kalau sama papa itu ya, kalau saya tuh emang kalau dulu papa saya tuh karena saya anak paling kecil, ya kalau saya kemana-mana itu suka diajak papa saya. Tapi saya tuh tidak mendapatkan hubungan hubungan batin antara orang tua dan anak. Jadi kadang kalau saya menyarankan, kadang orang tua cuma berpikir udah punya ngelahirin anak, nyekolahin anak, udah cukup kan, biayain dia. Tapi sebenarnya anak itu tidak butuh itu. Hubungan itu Iya, hubungan, ya kan? Ada kasih. Iya. Nah, itulah. Figur papa itu harus ada di rumah. Harus ada kalau saya. Kalau saya tidak mendapatkan itu semuanya dari papa saya, dari mama saya. Nah, figur papa hilang di rumah Pak Jonathan itu karena sibuk kerja atau karena memang anak terlalu banyak? Kesatu, papa saya itu sibuk kerja, dan kedua anaknya juga banyak. Sehingga nggak bisa kasih perhatian ke anak-anak. Nggak bisa kasih sibuk perhatian. Dengan pekerjaannya. Iya. Jadi kalau saya bilang semua anak papa saya semuanya sama. Jadi sama itu kehilangan figur papa. Iya, gitu. Wah, ini buat perhatian kita semua, para ayah, bahwa perhatian kita dan kehadiran kita atau fungsi kita sebagai seorang bapak itu penting buat anak-anaknya. Iya. Penting buat anak-anak. Iya, penting sekali itu. Tapi papa pernah pukul nggak sih waktu kecil? Oh, sering. Sering pukul juga? Sering pukul. Maka itu trauma ya? Iya. Trauma, disimpan, figur papa hilang, pergaulan juga akhirnya tidak mendukung, pernah mengalami pelecehan seksual, itu membentuk akhirnya kita tuh bingung. Jadi akhirnya pembenaran itu yang saya dapat dari pembenaran dari diri saya sendiri. Iya, menutupi kelemahan diri sendiri dengan membenarkan diri sendiri. Jadi saya pengen apa ya saya lakukan, saya pengen apa saya lakukan. Karena tidak ada tuntunan, tidak ada kasih, ya kan, tidak ada orang yang bisa ngasih tahu, nggak boleh begini, ya kan. Kalau orang bisa ngasih tahu dengan caranya yang halus, ya kan, mungkin itu tidak akan terjadi. Iya. Dan tadi kita lanjut, begitu jadi berhasil operasi, seneng dong pasti. Ya, waktu saya jadi perempuan, saya pikir saya seneng kan, mas. Secara jasmani kan sudah berubah. Udah jadi perempuan, ya kan. Jadi nggak ada satupun yang saya tutupin kan, ya kan.
Cuma ada satu rasa takut itu selalu ada dalam diri saya. Saya takutnya apa? Orang tahu identitas diri saya. Oke. Ketakutan itu selalu ada. Jadi kalau kenalan sama orang selalu berpikir, wah, Jangan dia sampai kalau ketahuan. tahu diri saya gimana gitu, pasti dia itu nanti gimana. Kalau yang udah tahu ya udahlah, ya kan? Ini berarti kalau ketemu cowok yang normal ya? Iya, ketemu cowok atau ketemu cewek, ya kan? Ya karena saya merasa saya sekarang kan udah menjadi perempuan secara jasmani. Tapi tetap ya sadar kan? bahwa saya sedang membohongi diri sendiri. Iya, itu selalu ada. Nggak hilang perasaan itu. Nggak hilang, perasaan itu selalu ada. Dan itu dalam sifat diri dosa saya. ya. Dosa itu membuat kita tuh tertuduh nggak pernah bisa lepas. Iya. Makanya selama dosa itu diputus betul-betul, orang tuh akan menderita sekali. Karena pakai topeng. Kalau saya bilang dari satu kebohongan menutupin kebohongan yang lain, menutupin kebohongan yang lain, dan itu terus seumur hidup kita. Terikat nggak bisa lepas ya, Pak? Iya, kita mau sampai kapan? Hidup kita itu selalu punya beban. Jadi nggak ada damai sejahtera itu, nggak ada sukacita itu, nggak ada. Takut ya. Iya kan? Jadi kalau saya bilang selama manusia itu tidak mendapatkan, nggak punya damai sejahtera dan sukacita, berarti ada sesuatu dalam diri kita yang salah. Iya. Atau yang belum diselesaikan. Iya, itulah, ya kan? Jadi pemulihan itu harus terjadi sama diri kita. Karena Yesus menjanjikan dia itu sumber damai sejahtera. Iya. Jadi pada waktu kita terima, harusnya kita terima damai dan kelepasan kemerdekaan itu ya. Satu-satunya harus bertobat. Satu-satunya jalan. Satu-satunya harus bertobat. Nggak ada jalan lain. Yang lain lagi. Menutupi satu perilaku atau satu kelemahan dengan pakai topeng yang lain, nggak akan ada jalan keluar ya. Iya. Nah, lalu bagaimana Pak waktu mulai berhubungan? Kan pasti yang kalau saya lihat foto-fotonya kan cantik-cantik semua ya. Foto-foto nanti ditampilkan di layar. Itu pasti pernah punya pacar atau berhubungan serius dengan laki-laki. Dalam hidup saya tuh laki-laki itu silih datang berganti. Waduh. Jadi habis putus sama ini ada lagi, habis putus sama ini ada lagi. Karena dulu cantik banget ya, Bapak dulu cantik banget ya. Summer Leven itu udah biasa bagi saya. Misalkan kumpul kebo sama yang ini 2 tahun, ntar putus lagi, ganti sama lagi. sama siapa lagi. Karena saya tuh mencari sosok orang yang bisa menerima diri saya. Akibat hilangnya figur ayah di masa kecil ya. Tapi kenyataannya saya tidak pernah mendapatkan itu, sosok itu. Akhirnya saya selalu kecewa dengan diri saya, dan saya sempat waktu saya usia 16 tahun, saya sempat bunuh diri. 16 tahun? Iya, waktu saya pacaran pertama kali. Itu belum operasi payudara ya? Belum. Pacaran pertama? Tadinya dia nggak tahu keadaan diri saya, setelah dia tahu, dia kan tinggalin saya kan. Wah, di situ saya kecewa. Makin dalam di situ. Iya, di situ akhirnya saya bunuh diri. Apa waktu itu gimana caranya? Waktu itu saya minum bedak Doris. Bedak buat anjing? Iya, bedak anjing. Karena waktu itu Baygon masih belum terkenal. Oh gitu ya? Iya. Bedak Doris sudah ada lebih dulu? Ada, gitu. Jadi itu saya campur sama air, udah itu saya minum. Lalu selamat? Enggak. Saya masuk rumah sakit, selamat sih selamat. Gitu. Siapa yang pertama kali ketemu waktu setelah minum? Ada sih, waktu saya minum itu di tempat teman saya. Gitu. Kok temannya kasih ya? Ya dia nggak tahu. Oh, cuma karena numpang. habis minum saya tuh pingsan gitu. Okay. Bawa ke rumah sakit. Jadi saya sempat di situ itu 2-3 hari masuk ke rumah sakit. Ya keluar dari situ masih tetap aja dengan kalau saya bilang itu apa ya, kayak petualang atau apa ya, ya kan, masih nggak kapok-kapok. Petualang cinta. Iya, nggak kapok-kapok saya. Karena mencari apa yang hilang di batin Iya, mencari ketenangan. Mencari ketenangan itu saya tidak pernah saya dapatkan. Iya. Jadi setelah mereka tahu diri saya, mereka ninggalin saya. Setelah mereka tahu diri saya, mereka ninggalin diri saya. Jadi polanya adalah berpacaran dari awal, lalu deket-deket, setelah tahu siapa sebenarnya ditinggal. Iya, gitu. Lalu saya dengar sempat menikah ya, Pak? Iya, usia 24 tahun saya sempat nikah dengan satu laki-laki. Dulunya dia pernah nikah, dia udah cerai, dia udah punya anak. Terus waktu jalan sama saya, jalan 3 bulan, saya cerita tentang keadaan diri saya. Gitu. Ini laki-laki normal?
normal, kan dia udah pernah punya anak. Iya, ya laki-laki kan? tulen. Ya, ya kalau saya laki-laki nggak tulen saya nggak mau. Oh, memang carinya yang memang Iya, laki-laki tulen. iya, gitu. Jadi setelah pacaran 3 bulan, saya kasih tahu tentang keadaan diri saya. Dia bisa menerima, ya udah kita jalan. Dan menikah. Ya kan? Setelah 10 bulan saya nikah. Pacaran 10 bulan menikah. Iya, gitu. Bertahan Dan berapa lama? saya menikah juga di catatan sipil. Resmi. Resmi. Jadi saya sempat pakai baju pengantin. Oh, itu pasti bangga luar Wah, biasa ya. Pernikahan pertama tuh Saya rasanya bangga sekali. Saya tidak menyadari, wah, akhirnya bisa. ternyata saya bisa pakai baju pengantin. Gitu. Dan banyak teman-teman saya itu yang datang. Mereka pada bilang, gila lu ya, kita aja yang perempuan belum kawin. Punya pacar belum. Sedang saya yang imitasi. Yang ibaratnya KW kan, bisa kawin duluan. Iya, yang kawin duluan. Itu adalah kebanggaan diri saya. Itu kebanggaan palsu ya. Kebanggaan palsu kan, untuk memuaskan ego saya. Iya. Kan? Iya. Nah, itulah. Nah, bertahan berapa lama Pak itu 2 pernikahan? tahun. 2 tahun. Iya. Cerai. Dan bertahan 2 tahun, akhirnya saya juga sendiri, bukan dia yang ninggalin, tapi saya yang meninggalkan dia. Oh gitu. Saya selingkuh dengan laki-laki lain yang lebih kaya, lebih cakep gitu. Itu harapan saya kan. Saya pikir ninggalin ini ya udah dapatnya lebih bagus lagi ya, karena waktu itu kan kita nggak tahu kebenaran. Betul. Ya kan? Apa yang saya inginkan ya saya lakukan. Iya. Kita nggak tahu mana benar mana salah. Iya kan, gitu, ya kan. Tapi setelah berjalan dengan yang ini, akhirnya dia juga ninggalin saya. Yang kedua ini. Yang kedua ini. Oh, Di ninggalin situ- yang pertama, ditinggalin, Iya. dapat yang kedua. Ini menikah juga. Enggak. Oh, pacaran aja. Tapi akhirnya diputusin juga sama cowok ini. Iya, gitu. Di situ Tabur akhirnya tuai saya berlaku ya. frustasi. Akhirnya saya bunuh diri lagi di situ. Yang kedua. Yang kedua saya minum Baygon. Saya pikir nyamuk aja mati, masa saya nggak mati lagi. Oh, iya. Nyamuk aja mati, masa kita nggak mati? Iya, tapi ternyata saya juga nggak mati. Selamat lagi. Setelah saya tahu sekarang ternyata Tuhan itu punya rencana dalam hidup saya. Oh, bukan karena teknik minum Baygonnya salah ya Pak? Enggak salah itu. Nah dari situ akhirnya saya berpindah ke Bandung. Jadi saya Dari Surabaya meninggalkan, pindah ke Bandung. saya meninggalkan semua kenangan yang ada di Surabaya, ya kan, kenangan pahit, Iya. ya kan. Saya berpindah ke satu kota. Saya pikir dengan saya pindah ke satu kota, nggak ada orang yang tahu tentang identitas Betul. saya kan, ya kan. Tapi sepanjang-panjangnya jalan lebih panjang mulutnya orang, benar nggak? Kita nggak Ya bisa kan? lari dari kebohongan yang kita tutupi. Iya, dari satu orang bisa 10 orang yang tahu kan, dari satu orang yang tahu, ya kan, mulutnya orang kan Iya. begitu kan. Di situ ada tuh, dia cantik banget, dia ini. Saya di situ kerjanya di salah satu sebuah salon waktu di Bandung itu. Gitu. Ya dari situ di Bandung saya sempat. Dan itu jadi awal mula terlibat dengan prostitusi bukan di Bandung? Belum. Oh belum, masih belum ya? Masih belum. Jadi perjalanan saya itu panjang sekali. Mm-mm. Habis dari Bandung, saya pindah ke Amerika. Waktu itu saya pacaran dengan satu laki-laki di Bandung. Bule? Akhirnya bukan orang Indonesia. Akhirnya kita sama-sama berangkat ke Amerika. Dia sekolah, saya nemenin dia kan. Saya pikir ya udah deh kita tinggal aja di Amerika. Rencana saya tuh nggak akan pernah balik lagi. Dan cowok ini juga tahu tentang keadaan diri saya. Gitu. Itu rencana kan. Kita nggak akan pernah balik lagi. Gitu. Tapi ternyata setelah saya di situ 2 tahun, akhirnya saya balik lagi karena putus ke Indonesia. Nggak putus sih waktu itu karena dia sekolahnya jauh, ya kan. Jadi hubungan ya karena saya pacaran dengan dia udah lama 5 tahun. Yeah. Namanya pacaran udah 5 tahun, udah itu hubungannya udah jauh. Yeah. Lama-lama kan juga renggang kan. Betul, Ya kan? ada konflik-konflik. Iya, udah itu saya di Indonesia juga saya punya pacar lagi lah. Ya semakin lupa lah gitu. Iya. Jadi pacaran bisa dihitung nggak berapa kali Pak dulu? Wah. Sudah berapa banyak menyakiti hati laki-laki dulu? Banyak sekali. Dan saya pun juga banyak disakitin hati, sama-sama, ya kan? Sama-sama menyakiti. Sama-sama. Ya. Karena laki-laki juga merasa kalau udah tahu keadaan diri saya, mereka bilang,
Gue merasa dibohongin. Oh, Kenapa lu nggak cerita tentang keadaan diri kamu? Iya. Kan nggak mungkin Ya nggak saya itu akan mungkin. cerita. Iya dong, nggak Iya mungkin. Iya. Ibaratnya kita punya luka, masa kita harus cerita luka Iya. kita? Kita akan cerita kalau kita sudah tahu ini mulai dekat, baru kita Iya cerita. kan? Kalau saya cerita, ya kemungkinan dia bisa ninggalin saya atau kemungkinan bisa dia masih sama saya. Kemungkinan dua. Iya. Dan bagi saya itu adalah bom waktu. Tinggal tunggu waktu aja. Makanya kenapa Dengar nggak dari ada? orang lain apa dengar dari mulut Iya. saya sendiri. Itu aja. Makanya kenapa nggak pernah bisa tenang ya? Iya, itulah. Menjalani kehidupan Iya, dengan iya. kebohongan. Karena selalu ada ketakutan Iya. dalam diri kita. Iya. Itu paling nggak enak itu. Iya. Gitu. Nah, lalu mulai terlibat dengan prostitusi dan narkoba gimana ceritanya? Nah, pulang dari Amerika, akhirnya lingkungan saya tuh lingkungan yang kalau saya bilang sih lingkungan kurang bagus waktu itu kan. Ya kan? Dunia malam. Iya, dunia malam lah. Apa kan saya merasa saya udah sendiri. Saya pulang dari Amerika lah, kan beda kan kalau kita udah pernah Keluar di negeri. luar Di zaman itu ya, Iya nggak kan? semua orang bisa naik pesawat. Iya kan, apalagi udah pernah tinggal di luar negeri berapa lama, ya kan. Jadi apa ya, punya Kebanggaan. kebanggaan, ya kan di situ kan. Nah di situ akhirnya saya bergaulnya juga nggak benar, ya kan. Waktu itu akhirnya saya juga ya karena saya tidak mengenal Tuhan secara benar, akhirnya saya berpindah keyakinan. Gitu. Pindah agama. Ya, pindah agama. Di situ saya tuh ya sekitar tahun 95, 96 saya tuh sempat berangkat umroh waktu itu saya. Iya. Ya kan terakhir kali itu 2004. Jadi 2004 saya udah terakhir 3 kali umroh. Ya, gitu. Ya kan karena lingkungan saya tuh banyak Muslim, Iya. ya kan. Dan di sini saya bukan menjelekkan agama Islam, ya kan, tapi ini adalah kesaksian hidup saya. Cerita. Saya pernah berada di tempat itu selama 12 tahun, gitu. Nah, jadi waktu terlibat di prostitusi itu seperti apa sih? Ya karena lingkungan saya nggak benar, akhirnya dikenalin dengan satu laki-laki. Bukannya saya di tempat prostitusi, enggak gitu. Dikenalin, misalkan di hotel lah, ketemu di hotel, dia lihat saya suka, ya udah lanjut, ya kan, udah begitu aja. Usia sih. berapa pertama kali terlibat? Ya dengan... waktu itu sekitar 94, 95, usia berapa ya? 34, 35 tahun. Mungkin sekitar usia segitu ya. Iya. Ya, itu saya jalanin jadi narkoba juga otomatis ya kalau sudah ke sana. Jadi semuanya. Iya. Ya kan semuanya paket kan. Iya. Ya nggak komplit itu, ya kan. Narkoba lah, udah itu dengan okultisme lah, ya kan, percaya dengan ramalan, ya kan, supaya tambah cantik, supaya lebih percaya diri. Iya, pasang susu, pasang emas, berlian, apa semua. Otomatis ya, begitu masuk ke sana langsung narkoba ikut, dunia mistik ikut. Iya. Karena apa? Karena kita di tempat yang gelap. Iya. Kalau kita di tempat yang gelap, ya udah semuanya lah. Iya. Ya kan? Dan itu saya lewatin itu, dan saya sholat pun juga tetap sholat waktu itu, ya kan. Jadi ibaratnya dua arah, dosa-dosa, agama tetap berjalan gitu. Iya. Nah lalu mulai stopnya tuh bagaimana ceritanya? Stopnya itu waktu itu saya 2001 itu nggak salah saya itu udah pakai hijab ya, saya pakai jilbab kan. Tadinya saya juga nyabu apa segala macam, ya kan. Saya pakai jilbab, akhirnya saya tidak melakukan itu semuanya. Semuanya tidak saya lakukan, dosa-dosa itu tidak saya lakukan kan. Oh, sejak kan? Itu agamanya mulai kuat ya? Iya, mulai ninggalin pelan-pelan. Iya, mulai di situ kan. Sampai 2005 saya pakai hijab, sekitar 2006 saya lepas lagi. Itu karena tahun. Apa? Saya tidak mendapatkan damai sejahtera, sukacita tidak saya dapatkan gitu. Jadi saya merasa tetap kosong hidup rasanya. Saya tuh masih kosong gitu. Tapi dosa itu pun kan juga udah nggak saya lakukan lagi kan, ya kan, gitu. Jadi akhirnya 2009 saya tuh sempat pacaran dengan satu laki-laki. Dia juga anak Tuhan, dia juga yang ngajarin saya
berdoa kalau makan. Tapi saya masih melakukan dosa. Jadi saya tuh masih masih hubungan lah sama dia, ya kan? Meskipun udah ke gereja. Iya. Oh, ini laki-laki ini ke gereja? Ke gereja Aktif sama-sama ke gereja. sama saya gitu. Tapi kita masih melakukan dosa. Gitu. Itu sekitar 2009. Nah, sekitar 2011 akhirnya saya putus sama dia. Di situ saya kecewa sekali dengan kehidupan saya. Ternyata dengan usia saya sekian ternyata saya tuh masih sakit hati ya. Masih belum beres-beres. Masih belum beres-beres kan. Berarti kapan hidup saya itu akan bisa damai sejahtera sukacita itu saya dapatkan. Itu sudah usia 50 kurang lebih ya. Iya, kalau kita nggak mencari, benar nggak? Ya kan, akhirnya 2011 saya udah mulai rajin ke gereja, saya kan, tapi masih namanya proses, ya kan. Nah, di situ saya menemukan satu firman Tuhan di Matius 6:33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan padamu. Nah, dari situlah akhirnya saya itu mencari. Ada seminar dimanapun saya itu selalu datang. Jadi dimulai dari inisiatif pribadi ya Pak ya? Iya. Waktu zaman dulu itu mungkin Susek Hating ya, yang sedang suka datang itu kan. Jadi kalau altar call saya itu selalu maju ke depan. Akhirnya saya sekolah di sekolah doa pelangi di tempatnya Bu Fit di mana di Tanah Abang berapa saya lupa. Saya sekolah di situ selama 1 tahun. Sekolah kayak Alkitab seperti itu? Bukan sekolah Alkitab, jadi sekolah doa pelangi namanya. Jadi sekolah itu diajarin tentang tubuh Kristus itu apa, tentang gereja itu apa, itu selama 3 bulan. Udah itu berhenti sebulan, udah itu dilanjut lagi kelas gambar diri yang rusak, padang gurun. Jadi akhirnya saya kan semakin mengerti. Oh, ternyata gue ini di tempat yang ini nih, ya kan? Berhenti sebulan, udah itu dilanjut lagi tentang karunia. Ternyata waktu dites karunia saya itu karunia pelayanan. Melayani. Udah itu berhenti sebulan lagi, dilanjut lagi perjumpaan dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan. Jadi kebenaran itu datang dalam hidup ya? Iya. Jadi saya tuh selalu melakukan nih ada pelajaran saya lakukan. Nih ada pelajaran saya lakukan. Berinisiatif. Saya mau setia, saya mau taat, saya mau berjalan gitu. Namanya berjalan kita harus melakukan kan, iya nggak? Saya ngambil School of Healing. Oh, di situ Tuhan bukain masa lalu saya lagi, masa-masa yang dulu lagi, yang tidak pernah saya ingat sebelumnya. Yang sudah dikubur itu seperti dibongkar kembali masa lalu. Dan di situ di saat saya proses melewati itu semua, tanpa saya sadarin, saya tuh bisa ketawa sendiri sekarang. Maksudnya bukan ketawa gimana. Yang dahulu saya tuh nggak bisa ketawa lepas. Saat ini saya tuh bisa ketawa lepas. Tidak bisa tertawa karena banyak pressure banyak nahan di dalam. Berarti kan ada sesuatu yang lepas dari diri saya kan. Betul. Di saat saya mencari itu. Nah di situ saya semakin rajin. Dan di situ mulai pulih pelan-pelan pada waktu kebenaran datang. Namanya pemulihan itu kan nggak langsung, ya kan, proses kan, ya kan, perlahan. Meskipun masalah itu juga banyak yang saya alami, mungkin saya nggak bisa cerita di sini. Banyak banget deh. Saya tuh dari 2011 sampai 2017 itu benar-benar mencari Tuhan. Terakhir tuh 2016, saya waktu itu udah jadi jemaatnya di tempatnya Pak Gilbert, ya kan. Akhirnya saya ngambil selama 3 bulan Glow Champion Prayer selama 3 bulan. Akhirnya saya bisa melayani di situ sebagai pendoa syafaat gitu kan. Ya karena itu kan keinginan saya kan. Saya maunya maju gitu kan dalam hidup. Maunya apa? Roh saya, ya kan? Itu kan. Jadi saya tuh mau belajar. Nah akhirnya lingkungan saya itu kan benar-benar di lingkungan yang benar. Meskipun identitas saya itu masih palsu. Iya. Tapi sudah pindah tempat, pindah kolam ya. Iya. Nah di tahun 2017 saya tuh dapat ayat emas, ya kan? Saya merasa kalau ayat emas itu adalah pesan Tuhan. Ayat emas itu adalah ayat yang tiba-tiba seperti dekat dan berbicara kepada kita ya. Ayat yang khusus buat kita. Iya benar. Saya dapat ayat emas itu 2017 tuh di Yakobus 5:16. Hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar
Bila dengan yakin didoakan, sangat besar besar kuasanya. kuasanya. Di sini bicara tentang apa? Kalau saya lihat tentang orang yang benar. Kadang saya mikir, wah, gua udah di dalam berdoa, tapi saya belum menjadi orang yang benar. Karena Iya kan? dosa mungkin belum diakui. Saya masih ya. pakai identitas palsu. Iya, iya. Benar nggak? Iya kan? Saya juga tidak mau menjadi batu sandungan di gereja. Ya Tapi kan? waktu itu lingkungan tahu bahwa lingkungan saya mungkin ada 1-2 orang yang tahu. oh, nggak semua tahu ya. Nggak semuanya tahu. Tapi penerimaan Ya kan? itu tetap ada di dalam gereja. Iya, Itu iya. penting kan ya? Iya. Dan waktu itu Bapak Gembala saya, Pak Gilbert juga mengizinkan saya untuk berada di tempat pendoa. Karena di pendoa itu kan di belakang panggung. Iya, tidak muncul ke publik. Bukan jadi aser. Kalau aser Iya, kan beda betul. kan. Iya kan gitu. Ya apa ya, saya percaya semua indah itu pada waktunya Tuhan. Ya kan. Nah setelah itu ayat ini selama 1 tahun itu terus mengingatkan saya. Kapan kamu itu akan melepas identitas diri kamu. Suara Roh Kudus ya, Iya, berbicara. itu. Kan kadang kita masih keras-kerasan Iya. kan. Ya enggak? Iya kan? Akhirnya 2018 saya dapat ayat emas lagi. Di Yakobus juga, Yakobus 2:17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya Mati. adalah mati. Jadi kalau kita tahu firman, kita tidak melakukan, berarti kan nggak ada apa-apanya dong, Betul. mati kan? Atau seperti Iya ada Roh Kudus taruh sesuatu di hati, Iya, kita tidak bertindak, iya, itu ya akan hilang. iya. Itu Tidak kan berbuah. sebenarnya kan kesempatan. Betul. Iya enggak? Iya kan? Kesempatan dengan firman Tuhan itu ngingetin saya. Bukan pendeta, lu harus jadi laki, lu harus berubah. Enggak ada itu. Enggak ada yang begitu ke saya tuh enggak ada. Jadi buat Justru Pak Jota sendiri sebelumnya firman pun ini saya- yang berbicara Iya, ya. justru sebelumnya pun saya juga sempat counseling sama beberapa hamba-hamba Tuhan kan. Makanya di buku saya ini kan banyak kata sambutan dari beberapa Iya. hamba Tuhan. Dan mereka juga nggak pernah bilang sama saya, kamu harus berganti cara pakaian kamu menjadi laki-laki. Karena mereka tahu kan, hanya Tuhan aja yang bisa memulihkan saya. Iya. Kalau mereka nyuruh, lu harus berganti cara laki-laki. Tapi kalau saya belum bisa, Iya. gimana? Ya kan? Nah itu cara Tuhan. Ya kan? Kalau Tuhan kita tidak merespon ya tidak akan terjadi iya, apa-apa. Tuhan kan memulihkan kita secara perlahan-lahan dulu. Iya. Hati kita yang dipulihkan Tuhan perlahan-lahan. Iya. Karena saya percaya semua orang itu punya proses masing-masing. Setuju. Beda-beda prosesnya. Mau ada yang setahun, ada yang 6 tahun, ada yang 7 tahun. Ya kan? Tapi kalau udah diproses hatinya, baru akhirnya luarnya, jasmaninya. Iya. Coba bayangin, Pak Petrus, ponakan saya ada 40. Cucu saya itu ada 50. Itu banyak ya. Mereka nggak tahu identitas diri saya. Ya karena mereka lihatnya perempuan ya. Iya. Waktu mereka lahir dari kecil. Iya, mereka kan lihat saya perempuan. Iya. Orang-orang kantor saya kan mereka lihatnya saya perempuan karena KTP saya kan emang wanita. Betul. Iya kan? Gimana caranya saya itu harus ngebalik? Iya. Benar nggak? Nggak semudah yang Kalau orang itu pikir. bukan Tuhan, Iya. ya kan? Hanya Tuhan aja yang bisa memulihkan. Saya itu percaya sekali. Apalagi di Yohanes 14:6 kan, kata Yesus padanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi semakin hari saya semakin belajar, saya itu mengerti tentang kebenaran. Ya kan? Hanya Tuhan aja yang bisa memulihkan hidup kita. Iya. Karena Tuhan kita itu yang bisa, Tuhan kita yang bisa menyembuhkan, ya kan? Orang mati bisa dibangkitkan, ya kan? Tuhan sendiri mati bangkit, benar nggak? Ya kan? Jadi saya percaya nggak ada Tuhan-Tuhan yang lain, hanya Tuhan Yesus Kristus saja. Ini pemikiran seperti ini bisa muncul karena memang lahir dari pertobatan yang benar ya. Yang saya alami dari diri saya Kalau pertobatannya sendiri. karena ikut-ikut orang, Nggak bisa. pemahaman ini nggak muncul. Nggak bisa, iya kan? Iya. Makanya namanya pertobatan kita itu harus benar-benar mau melakukan. Iya. Ibaratnya orang bilang bayar harga, pikul salib, itu benar-benar harus. Matius 6:33 itu harus mencari. Iya. Iya kan? Sampai di mobil saya itu nggak ada yang namanya lagu-lagu dunia, itu nggak ada. Semua lagu rohani, Berubah total. semua khotbahnya hamba-hamba Tuhan. Sampai teman saya itu, saya kan orangnya suka
nganterin teman-teman saya. Sampai teman saya kalau masuk ke mobil saya bilang, gua kalau masuk ke mobil udah kayak masuk gereja. Waduh. Puji Tuhan. Puji Tuhan ya. Iya. Iya. Gitu. Tapi Pak, saya tertarik gini. Boleh nggak sih cerita sedikit tantangan yang terjadi pada waktu mulai mau bertobat? Karena kebanyakan orang tuh gagal untuk berubah. Tidak tahan dengan proses yang mereka hadapi pada waktu mereka mau mulai berubah ya, atau kembali ke jalan yang benar. Ada nggak yang membekas sulitnya pada waktu mau kembali sungguh-sungguh godaan-godaan atau? Kalau saya itu kan emang punya keinginan yang kuat sekali. Memang sudah didorong oleh keinginan yang kuat. Keinginan kan, iya kan. Dan dengan firman-firman itu kan, makanya saya dipulihkan Tuhan tuh kan perlahan, Betul. ibaratnya naik tangga. Betul, satu demi ya satu. Kan? Satu demi satu, satu demi satu, ya kan? Nah itu adalah kalau kadang ada yang bertanya juga sama saya, hamba Tuhan, pertobatan saya itu aneh. Kalau ada orang yang bertobat itu ketemu Tuhan lah, atau gimana lah, mungkin dia lagi sakit lah, atau gimana. Hampir mati ditolong. Iya. Kalau saya kan enggak. Dalam kesadaran penuh ya. Iya, dalam kesadaran penuh. Jiwa saya itu dipulihkan perlahan-lahan sama Tuhan, ya kan? Dengan apa ya? Wah, kalau saya bilang, wah Tuhan itu dahsyat sekali. Iya. Bisa memulihkan hati saya yang tadinya hitam menjadi putih. Itu, ya kan? Dan begitu berubah begini, teman-teman yang lama itu gimana sikapnya? Wah, ada teror nggak? Itu kayaknya nanti deh. Oh nanti ya? Perjalanan masih panjang nih ceritanya. Gitu. Iya. Jadi waktu setelah saya dapat firman ini di tahun 2018 Januari, ya kan, saya kan udah pelayanan di gereja tiap minggu, itu kan ada tugas kan. Nah, waktu itu saya ketemu dengan satu hamba Tuhan, itu adalah Pak Timothy Parangkuan yang sekarang menjadi Bapak Rohani saya. Pak Timi. Sebelumnya saya tuh sering lihat di Facebook, dia tiap pagi di Facebook tuh selalu ada. Jam 6 pagi saya tuh sering lihat Facebooknya dia. Waktu itu ada seminar tentang apa, cuma saya nggak datang. Nah waktu ini ada seminar tentang DNA of God. Wah saya penasaran. Saya pengen tahu tentang DNA ini. Wah ini hubungannya pasti dengan diri saya. Saya datang ke seminar itu selama 2 hari. Waktu itu tempatnya di Setiabudi. Terus saya datang, ya akhirnya saya kenalan, saya dengerin. Waktu dia khotbah, ya kan di situ hati saya udah mulai merasa Tuhan sentuh ya. Iya, saya merasa nggak nyaman aja lah karena ibaratnya gunung itu udah mau meletus. Iya, sudah hampir tumbang. Oh iya, udah ibaratnya udah gitu gunung itu kan. Cuma semua itu kan ada waktunya kan, makanya saya percaya waktunya Tuhan kan, ya kan. Udah itu besoknya. Saya juga sempat foto dengan, kalau saya sekarang manggil Dedi Timi kan, manggil Dedi kan sekarang gitu. Saya sempat foto, besoknya saya messenger dia, saya bilang, Pak boleh tahu nomor teleponnya enggak gitu. Dikasih tahu sama dia, saya bilang ya udah saya mau telepon. Nah di waktu saya telepon, dia masih manggil saya manggil Bu. Karena ya kan? Tampilan fisik masih perempuan. Rambut saya masih panjang waktu itu kan. Saya cerita tentang keadaan diri saya, nggak ada satupun yang saya tutupin. Wow, di situ dia kaget sekali waktu dia dengar pengakuan saya. Dan saat itu pun dia mendoakan saya, dia memberikan nama saya Jonathan. Nama dari beliau. Saya tahu belakangan ini saya suka nanya, Dedi, kenapa Dedi ngasih saya nama Jonathan? Karena Jonathan itu kan di Alkitab tuh akan sahabatnya Daud kan, ya kan? Dan dia juga tahu kesetiaan saya berjalan bersama dengan Tuhan. Jadi itu adalah pegangan hidup kamu namanya Jonathan itu. Dan itu akan menjadi kesaksian hidup kamu nantinya gitu. Selesai saya telepon, dia sempat masih bilang, nanti 2 minggu lagi kamu datang dengan DNA kamu yang baru. Saya masih nanya, saya harus gunting rambut saya. Wah, saya harus ganti itu pasti cara kaget banget ya. saya. Iya. Wah. Dalam 2 minggu. Dan hari itu juga saya memutuskan saya harus gunting rambut saya. Wow. Nggak bisa nunggu besok. Langsung karena roh saya itu menyala-nyala. Jadi selama perjalanan saya dari rumah ke tempat teman saya di Jalan Kemurnian, ada salah satu salon kan teman saya. Kemurnian itu jalannya kan kecil. Betul. Ya kan? Ya ada wartegnya itu kan? Tempatnya Andre Natawijaya sih, orang zaman dulu lah, salon zaman dulu kan.
Selama perjalanan saya bawa mobil itu, saya itu menangis. Saya itu muji Tuhan, saya itu menangis. Menangis senang Menangis apa ya? atau bergumul? Saya merasa hari ini adalah This is the day. iya kan? Saya bersyukur, terima kasih, saya menangis. Pokoknya tujuan saya harus gunting rambut saya hari ini juga, nggak bisa nggak. Tapi waktu saya masuk ke tempatnya dia, mobil saya nggak bisa parkir karena ada mobil. Akhirnya saya mundur lagi, mau saya taruh di depan nggak boleh, takut diangkut kan. Seperti ada yang menghalangi untuk potong rambut ya. Tiba-tiba hujan deras sekali. Hujan, mendung, wah kilatnya tuh menyambar. Saya pikir, wah ini adalah peperangan rohani saya bersama dengan iblis. Iya. Dan dia pengen menggagalkan rencana saya, ya kan? Saya nggak mau. Saya putar balik lagi sampai 2 kali, tetap masih ada mobil. Hujannya masih deras. Saya pikir gimana nih caranya mobil saya nih taruh di mana? Akhirnya saya putar lagi, saya taruh di salah satu apartemen. Ada apartemen kan di situ. Saya taruh di apartemen, udah itu saya lari-lari, saya panggil taksi. Udah naik taksi, ya udah berhenti di depan. Betul-betul tekad betul ya, potong rambut. Sampai di tempat saya bilang sama teman saya, tolong guntingin rambut saya model begini, model cowok Korea. Kaget dong itu teman. Teman saya kaget, tadinya rambut saya sekian. Waktu itu rambut saya kan masih agak panjang kan, karena model Korea jadi masih ada poni-poninya, tapi yang ini kan udah habis gitu kan. Tapi sekarang makin hari rambut saya makin pendek gitu, ya kan. Saya tahu transisi itu kan terus berjalan kan, pemulihan itu juga terus berjalan dalam hidup saya. Gitu. Udah gunting rambut, saya balik lagi ke rumah, saya cari baju perempuan, baju laki, saya nggak ada baju laki. Semuanya baju saya kan perempuan, tas saya, sepatu saya, kosmetik saya. Ternyata ada baju, salah satu baju akhirnya saya pakai, saya foto sendiri tanpa pakai alis, tanpa pakai segala macam, ya kan? Saya foto sendiri, saya lihat, wow, gua kalau jadi laki gua lumayan cakep nih. Gitu. Saya kirim ke salah satu hamba Tuhan, Pak Roni Rompas. Akhirnya sama Pak Roni Rompas waktu itu dikirim ke Pak Gilbert dan hari Minggunya saya bisa ketemu dengan Pak Gilbert di situ. Dan di situ akhirnya saya bisa berbincang dengan Bapak Gembala saya. Coba bayangin, selama 5 tahun saya jadi jemaatnya, saya jadi pelayan di situ, ya kan. Saya nggak bisa ketemu, nggak bisa ngobrol, ya kan. Tapi hari ini saya tuh bisa bertemu muka dengan beliau, saya bisa ngobrol, ya kan. Waduh, bagi saya itu, wah, ini adalah waktu benar Tuhan itu memberi saya waktu-waktu yang indah gitu. Hadiah terbesar seperti itu. Hadiah terbesar. Akhirnya dia dengerin cerita saya. Nggak ada satu hal pun yang saya tutupin. Dan sampai saat ini saya masih ingat pesan-pesan beliau. Dia berpesan sama saya, Jonathan, kamu tidak mungkin menjadi laki-laki yang sempurna, ya kan? Apa itu maksudnya sempurna? Laki-laki yang berotot, laki-laki yang berkumis, ya kan? Tapi yang 2 ini saya klaim sekarang, ya kan? Dengan berat saya bisa tinju. Supaya ototnya keluar. Iya kan bisa kan? Iya kan? Dengan berkumis, saya juga tiap hari juga udah pakai oil dari Israel kan, saya dikasih sama Dedi Timi. Tiap hari saya olesin, emang udah ada kelihatan bulu-bulu halus itu, udah kelihatan. Tapi kalau nggak ada dasar nggak bisa, Pak. Saya juga pernah pakai tuh yang itu yang nggak keluar juga. Iya benar. Saya pernah pengen punya jenggot. Iya benar sih. Ya, halus-halus aja ada ya. Halus-halus aja gitu. Yang penting kan usaha dulu. Betul. Iya nggak? Dan kamu tidak akan kawin, kamu tidak akan punya anak, ya kan? Tapi kamu bisa punya anak rohani, ya kan? Karena apa? Jonathan itu udah masuk jurang yang paling dalam, ya kan? Kalau hamba-hamba Tuhan siapapun, pendeta hebat pun, mereka cuma bisa mendoakan mereka aja yang LGBT. Kalau saya bilang LGBT itu lelaki gemuk berwajah tampan. Lelaki gemuk berwajah tampan. Iya kan? Mereka cuma bisa mendoakan, tapi yang tahu jiwa mereka itu adalah saya, karena saya pernah berada di tempat itu. Iya. Itulah. Iya. Dan nanti ada yang anggap kamu serendah anjing, ada yang anggap kamu seperti malaikat. Dan itu udah saya temui saat ini. Tadinya dulu ada orang yang dekat sama saya, ya kan. Setelah tahu perubahan diri saya, sekarang mereka akhirnya
Ya, bermusuhan ya. Bukan bermusuhan, ya seakan-akan jaga jarak. Oke. Ya kan? Saya kan udah tahu, ya Iya, kan? iya. Mereka kan mungkin ada orang yang lihat dulu, wah dulu saya tuh cantik, feminin yang apa. Tiba-tiba kenapa lu jadi lesbi? Mereka nganggapnya saya kan jadi Iya, lesbi. betul. Karena Tapi itu mereka yang nggak tahu sebenarnya mereka saya pikir. adalah laki-laki. Iya. Mereka nyangkanya saya perempuan tapi kelaki-lakian. Ya kan? Mm-mm. Mungkin manusia bisa bingung lihat diri saya. Mungkin banyak juga hamba-hamba Tuhan yang manggil saya, kalau mereka ngundang saya, bentar manggil Pak, bentar manggil Bu, bagi Karena saya tuh udah bingung ya? biasa. Karena bingung di kan? awal, iya. Ya kan? Tapi bagi saya itu nggak masalah, ya kan? Tapi yang pasti Tuhan Yesus Kristus udah nggak bingung lagi lihat Amin. identitas diri saya. Iya, betul. Ya kan? Betul. Karena saya udah ngebuang sampah, semua sampah yang ada dalam diri saya itu udah saya buang. Jadi kalau punya sampah, jangan ditinggal. Jangan disimpan. Jangan disimpan, ya kan? Sampah itu baunya busuk. Sampah di rumah aja seminggu kalau kita diemin aja kan bau. Iya, satu rumah apalagi sampah yang udah tahun-tahunan, ya kan? Apalagi terutama sampah yang tidak bisa mengampunin orang. Ya kepahitan, kepahitan, trauma, luka semua, batin. Iya kan? Roh ketakutan, semuanya itu akan kita bawa terus selama kita hidup kalau kita nggak buang. Gimana hubungan kita itu bisa terjalin bersama dengan Tuhan kalau kita masih punya sampah? Itu nggak akan bisa. Itu adalah dosa. Hubungan kita itu akan terputus. Itu mengganggu sekali semua sampah ya, membuat kita sama Tuhan terputus ya. Di saat sampah dalam diri saya nggak ada, sampah itu kan masuknya dalam bejana, ya kan? Iya. Bejana udah bersih, firman masuk, dia akan menjadi benih, dia akan berakar dan dia akan bertumbuh terus. Dan buahnya pasti baik juga. Pasti buahnya, nggak mungkin enggak, ya kan? Jadi kalau punya sampah itu harus dibuang dan kita harus sepakat dengan firman Tuhan. Amin. Ya kan, selaras dengan firman. Contoh begini, kalau saya mengasih kesimpulan, kalau orang kerja sama bosnya, dia pasti punya ini dong, ketentuan ya. Lu harus masuk kerja jam sekian. Ada aturannya. Ada aturan. Dalam ya kan? pekerjaan. Pulang mesti jam berapa. Ya. Lu kalau nggak masuk gaji akan dipotong. Ya. Nah kalau kita dengan firman Tuhan apa dong? Kesepakatan kita, keselarasan kita. Bukan cuma datang ke gereja kalau saya bilang. Ya. Ke gereja nggak cukup bagi saya. Nggak cukup ya? Nggak cukup. Matius 6:33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya kan? Ya. Kita harus sepakat dengan firman Tuhan. Kita lakukan bagian kita. Tuhan akan lakukan bagiannya. Hidup dalam batasan-batasan firman Tuhan yang ada. Iya, kebenaran itu harus kita lakukan. Iya. Karena saya percaya firman Tuhan itu ya dan amin. Janjinya itu ya dan amin. Gitu. Jadi saya tuh banyak belajar itu dari diri saya sendiri. Iya kan? Oh ternyata hidup saya lagi begini. Oh Tuhan tolong. Jadi di saat ada masalah lagi saya tahu kemarin aja Tuhan tolong hidup saya. Masa sekarang Tuhan nggak tolong? Iya nggak? Ya kan? Jadi harus berpikiran yang positif. Ya kan? Harus positif tuh harus masuk dalam diri kita. Jadi jangan sampai ada sampah-sampah yang sedikit-sedikit masuk dalam diri kita karena iblis itu akan bermain di sana, di situ, ambil kesempatan. Iya enggak? Makanya damai sejahtera itu enggak ada itu karena itu. Kita masih buka peluang. Sebelum kita akhir ini ya Pak ya. Tadi kan Pak Jonathan bilang hampir semua yang terlibat dengan dosa seksual sebetulnya termasuk LGBT pasti punya trauma. Di rumah hubungan dengan orang tua nggak baik. Dan juga kehilangan kasih, mengalami pelecehan seksual dan lain-lain. Nah, punya tips nggak hari ini buat para suami, para ayah? Kita sebagai orang tua, ya kan, kita bukan cuma ngelahirin anak, biayain dia, ya kan, sekolah, ya kan, memberi dia kebutuhan. Itu anak itu nggak cukup cuma itu aja. Hal-hal materi nggak cukup. Nggak cukup, itu tidak mencukup. Itu cuma pelengkap aja sih, ya kan. Tapi yang dia butuhkan itu adalah hubungan, harus punya kasih. Ya kan, seperti Tuhan mengasihin kita, ya kan, kita harus bisa mengampunin anak kita yang bersalah, ya kan. Begitu juga anak-anak harus bisa mengampuni orang tuanya. Sama-sama, ya kan, harus punya kasih, harus punya hubungan. Sama juga dengan kita, kalau kita tidak ada hubungan dengan Tuhan, berarti kan udah ada jarak kan, ya kan. Gimana pun antara anak dengan orang tua itu harus punya hubungan. Kalau saya bilang figur ayah itu nggak boleh hilang ya. Iya, harus ada figur ayah di rumah.
Dia harus bertanggung jawab kan, anak itu adalah titipan Tuhan. Iya. Bener nggak? Betul. Jadi kalau punya anak masih kecil, masuk sekolah minggu, ya kan? Jadi Dikenalkan anak itu Tuhan sejak kecil. Iya kan? Kenapa saya tidak bisa saya dulu meskipun sekolah Kristen, tapi saya tahu Tuhan, tapi saya tidak tahu kebenaran. Iya. Jadi akhirnya saya cari pembenaran dari diri saya sendiri. Iya. Apapun pengen saya lakukan, apapun pengen saya lakukan. Iya. Apalagi zaman sekarang, ya kan? Kalau saya bilang, apa sih yang nggak ada di dalam HP ini? Iya, semua Kita ada. mau melihat apapun aja bisa, ya kan? Ada hal yang bagus, ada hal yang jelek, ada hal yang baik. Tinggal pilihan Iya, kan? pilihan di tangan kita. Iya, jadi kita harus memberikan anak-anak itu pengertian yang dalam tentang Tuhan Yesus Kristus. Karena lebih baik dia itu takut Tuhan daripada takut sama orang tua. Iya. Kalau saya bilang. Iya. Kalau dia takut sama Tuhan, dia pasti tidak mau melakukan dosa. Amin. Amin. Nah, pertanyaan terakhir Pak Jonathan. Ya. Bagaimana dengan teman-teman di luar sana yang melihat acara ini, bincang-bincang kita, Ya. yang terlibat dengan LGBT sampai hari ini, masih terlibat, dan pingin lepas, tapi jatuh bangun, coba gagal lagi. Karena kan pada dasarnya kita pasti tahu kalau yang kita lakukan itu salah ya. Kita pasti tahu. Ya. Nah, ada tips nggak Ya. buat teman-teman kita? Kalau selama mereka belum menyadarin dia sakit, itu susah. Oke. Ya kan? Jadi kalau contoh gini, lu sakit lu mesti ke dokter. Tapi dia merasa dia nggak sakit, bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Pertobatan itu harus dari dirinya dia dulu. Kita cuma bisa mendoakan dia. Ya kan? Tapi harus dari dia dulu. Oh iya ya, gue ini salah jalan gue. Ya kan? Makanya dia harus tahu kebenaran. Ya kan? Kebenaran hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu kebenaran, bukan pembenaran. Kadang mereka selalu bilang, gua begini bukan kemauan gua. Nah, itu pembenaran ya. Iya kan? Membenarkan diri sendiri. Iya kan? Saya nggak pengen begini juga. Tapi gimana dong gua udah ditakdirkan begini. Kalau dia bisa bilang begitu, gimana dengan saya? Sama kan saya kan? Ya kan, sampai saya operasi ini, operasi itu segala macam. Apa nggak lebih parah saya dibandingkan mereka yang belum operasi, yang ibaratnya masih lesbian lah, yang masih homo lah, yang belum berganti identitasnya. Saya rasa itu mudah banget, ya kan? Cuma semua kembali kepada pilihannya dia, ya kan? Karena apa? Di saat dia tidak memilih saat sekarang yang baik, ya kan? Untuk hidupnya dia, suatu saat pasti antara dua. Kalau saya bilang, kalau dia mungkin suatu saat bisa kena AIDS, karena dia akan berganti-ganti dengan laki-laki kan, berganti-ganti dengan pasangan kan, iya enggak? Kalau itu masih punya kesempatan dia untuk dia bertobat. Kalau nggak punya kesempatan lagi, binasa. Ya kan? Apalagi di masa COVID-19 ini ya kan. Ini adalah kesempatan kita untuk bertobat. Kan kita banyak berdiam diri di rumah saat ini. Kita udah tidak bergaul ya kan dengan teman-teman ya kan. Saatnya sekarang kita itu bertobat. Jadi pertama sadar bahwa kita itu salah dan ada yang harus diperbaiki. Ada tips kedua? Mungkin lingkungan harus berubah ya. Harus keluar dari komunitas. Harus keluar dari komunitas yang ada. Karena kalau nggak sulit ya Pak ya. Nggak bisa. Akan jatuh bangun di situ lagi, di situ lagi, di situ lagi. Iya, akan jatuh bangun. Jadinya harus punya kerinduan, harus punya kehausan akan firman Tuhan. Dan Tuhan pasti kerja. Dan saya percaya pemulihan itu pasti akan terjadi. Karena firman Tuhan tadi, hendaklah kamu mengaku dosamu, baru saling mendoakan supaya kamu sembuh. Iya, doa orang yang benar. Bila dengan yakin didoakan, pasti besar kuasanya. Besar kuasanya, amin. Sorry, ini adalah buku saya. Di dalam buku saya ini juga ada foto-foto saya. Ini adalah foto saya masa kecil. Iya. Ada banyak foto-foto ya. Nanti kita bisa tampilkan di layar. Iya, ini waktu saya nikah di sini. Semua lengkap ya. Nah, ini waktu saya pakai hijab. Ini 2014 saya juga waktu itu pergi bersama dengan Pak Samuel Saputra dari Salatiga. Nah, ini dulu juga salah satu hamba Tuhan yang saya suka konseling sama dia. Dan ini adalah proses saya waktu itu, waktu ke Tanah Perjanjian itu. Gitu. Ini adalah teman-teman pendoa saya. Nah, di sini waktu saya didoakan dengan Pak Gilbert, ini Pak Timothy. Nah, di sini waktu saya diundang
kesaksian di Binus Soho. Binus Karena Soho. di situ banyak anak-anak muda, generasi-generasi muda yang sudah kehilangan identitas dirinya. Yang tadinya mereka laki-laki, rambutnya udah panjang, udah mulai pakai lipstick, gitu. Banyak sekali. Gitu. Ada 2 firman sebagai penutup, itu di Yohanes 14:27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Sama Yohanes 8:32, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Di saat kita tahu kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan hidup kita. Jadi yang namanya udah merdeka, berarti kita itu udah menang. Menang dari segala masalah, menang dari semua yang mengikat, menghantui kita. Iya, itu. Ya kan, karena hidup kita udah merdeka. Amin. Jadi buat para ayah dan mami, kalau kita ingin anak-anak kita tumbuh sehat, pastikan kasih sayang yang menjadi hak mereka tetap kita berikan kepada mereka. Buat para ayah, berikan waktu, bukan cuma suplai kebutuhan anak-anak. Waktu dan keteladanan, kepemimpinan kita, kehadiran kita sebagai seorang bapak, itu penting buat anak-anak kita. Nah, sebagai penutup, Bapak Ibu Saudara sekalian, Pak Jonathan sudah membuat buku, dan ini sudah terjual cukup banyak. Sudah 4 kali cetak kalau nggak salah ya. Dan kami punya 5 buah buku yang akan kami bagikan secara gratis dengan cara kirimkan komentar di channel YouTube yang Bapak Ibu tonton sekarang. 5 komentar terbaik akan kami kirimkan buku ini secara cuma-cuma. Dan kalau Bapak Ibu Saudara ingin mungkin bercerita, berbicara, atau konseling dengan Pak Jonathan, bisa hubungi Instagram yang ada di layar saudara. Nanti saya pikir akan dilayani dengan lebih baik. Dan kalau ada, selain itu kalau ada yang mau beli buku ini di mana ya, Pak? Bisa nanti hubungi langsung Pak Jonathan lewat Instagram. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya berharap kita belajar banyak dari hal ini dan kita menciptakan keluarga yang sehat lewat apa yang sudah Tuhan percayakan buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati.